Halo guys, ada yang baru nih dari Budi Ari maupun majikannya yaitu Mulyono. Saya kira mereka berdua mengalami panik berat setelah mendengar berita bahwa 11 karyawan Komdigi atau Kominfo yang dibawahi oleh Budi Ari kemarin. Tapi setelah Budi Ari keluar dari Kominfo, makanya 11 orang ini terendus bahwa mereka memelihara 1000 akun judul. Nah, kemudian hal ini membuat para netizen bertanya-tanya dan buka suara. Budi Ari dikuliti habis-habisan bahwa Budi Ari selama menjabat sebagai Kominfo sebenarnya kerjanya ngapain aja. Kok bisa setelah Mulyono lengser dari jabatannya sebagai presiden dan juga Budi Ari keluar dari Kominfo, kemudian 11 orang ini bisa dibereskan? Ataukah Budi Ari memang sengaja untuk memelihara 11 orang ini pada saat menjabat sebagai Kominfo, atau bagaimana? Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentar dari netizen ini. Dan silahkan sahabat-sahabat komentari apa yang menjadi statementnya para netizen. Nah, Miss Juliet, ada yang teriak-teriak beratas judol. Anak buahnya ketangkep. Aduh. Budi Ari. Aduh, gimana nih ketua Baser? Coba. Prajongos, anak buah lu ketangkep. Nggak mungkin dong anak buah bekerja sendirian tanpa ada bos. Benar nggak? Ayo, Partai Gerindra, kalau mau bersih-bersih dalam rumahnya, bukan halaman dulu. Betul. Dalam rumahnya kapan dong dibersihkan? Ayo. Salam waras. Gini ya, saya nggak kaget kalau ada pegawai Komdigi yang kemarin namanya Kominfo itu menjaga situs judul. Saya nggak pernah kaget. Yang bikin saya bertanya-tanya nih ya, kenapa 10 pegawai yang menjaga 1000 situs judul ini baru ketangkep setelah yang menjadi Menteri Kominfo itu bukan orangnya Pak Jokowi? Dan kenapa 10 pegawai yang menjaga ribuan situs judul ini baru ketangkep setelah Pak Jokowi lengser? Ada apa? Kenapa? Gitu loh. Padahal kemarin Pak Jokowi itu bikin satgas, satuan tugas pemberantasan judul. Tapi ketika ada satgas pemberantasan judul, 10 pegawai yang menjaga 1000 situs judul itu aman, bos. Aman. Kenapa setelah Pak Jokowi lengser malah baru ketangkep? Kenapa? Di sini saya tidak mengatakan Pak Jokowi terlibat secara langsung ya, tidak. Tapi saya mencurigai ketum projo si botak Budi Ari Setiaji. Jujur aja saya curiga sama Budi Ari Setiaji. Jangan-jangan kemarin si Budi Ari Setiaji ini juga menerima setoran dari pegawai yang sekarang ketangkep menjaga situs judi online. Karena logikanya begini, segaptek-gapteknya Menteri Kominfo, segoblok-gobloknya Menteri Kominfo, kalau dia udah diberi arahan presiden untuk memblokir, apalagi presiden ini sampai membuat satgas pemberantasan judul, harusnya sekelas Kominfo yang memegang kendali untuk memblokir situs, dia kan harusnya menjalankan arahan presiden, ya kan? Memblokir semua situs judi online. Nah, kalau masih ada situs judi online yang belum diblokir, harusnya kan dia bertanya-tanya kepada pegawainya, kenapa ini belum diblokir? Dalam tanda kutip, yang paling tahu pegawainya main 2 kaki atau tidak, itu adalah menterinya. Tapi beda lagi kalau menteri ini memang sudah menerima setoran dari pegawai yang main 2 kaki ini. Beda lagi kalau menteri ini memang punya kepentingan untuk menjaga situs-situs judi online ini. Menteri ini bakalan pura-pura nggak tahu, pura-pura bego, pura-pura gila. Pura-pura nggak tahu ini dalam artian dia juga menerima setoran.
Dan jangan-jangan juga nih pegawai Komdigi yang sekarang ditangkap, mereka ditangkap karena sudah tidak menyetor kepada pihak-pihak tertentu. Nah, bisa jadi. Pas mereka masih nyetor, dijagain. Pas udah nggak nyetor, mereka ditangkap. Halo guys, kemarin tiba-tiba Pak Prabowo ke Solo, lalu nongkrong makan angkringan bareng Pak Jokowi. Ini kira-kira ada apa ya? Apa yang harus dibicarakan segitu pentingnya sampai harus ke Solo presidennya? Bukan Pak Jokowinya yang ke istana. Nah, dari berita-berita yang beredar, ini ada hubungannya dengan hasil penangkapan 16 karyawan Komdigi yang terindikasi kuat bahwa Menkominfo sebelumnya terlibat dalam perlindungan terhadap 1000 situs judi online. Udah fix. Dan ini katanya sudah ada pengakuan lah dari beberapa tersangka yang kemarin ditangkap. Nah, tentunya kita sangat mendukung lah Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari ini agar semuanya jelas ya, semuanya terang terlibat atau tidaknya gitu, soal masalah di Komdigi atau Kominfo. Nah, adalah seorang yang bernama Zulkarnain Apriliantori alias Tony Tomang yang kemarin ditangkap. Nah, dia adalah orangnya Budi Ari. Tony inilah yang punya jaringan yang luas lah di kalangan Ring 1, punya kenalan banyak menteri, termasuk juga Menkominfo Budi Ari. Nah, Tony ini juga yang mengenalkan Adi Kismanto alias Fallen pada Budi Ari. Nah, lalu Adi Kismanto alias Fallen atau juga sering disebut jadi Kismanto has fallen ini adalah orang IT. Nah, meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony ini, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web judi online di Kominfo. Nah, disinilah apa ya, something visinya gitu, bau amisnya gitu. Sebab dengan begitu, Adi Kismanto inilah yang menjadi orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs dengan kata kunci tertentu ya, misalnya contoh gacor 88 dan lain-lain lah. Nah, untuk selanjutnya diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Nah, karena dia adalah pihak pertama yang menerima hasil crawling, maka Adi Kismanto bebas melakukan fraud. Gitu. Caranya ya dengan menyisihkan gitu situs-situs judi online yang bekerja sama, alias dalam tanda kutip yang dibina, ya. Dan sehingga seolah-olah tidak ada atau tidak ditemukan lah oleh mesin crawling. Nah, tentu saja Adi Kismanto ini tidak bisa lah bermain sendiri gitu. Maka dia juga merekrut para ASN Kominfo gitu untuk mengamankan situs-situs judi online milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Dan sebagai orang bawaan, tentu dia tidak bisa melakukannya tanpa restu atasannya, yaitu sang menteri. Ya, harusnya kan logikanya begitu ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Selain ngantor di Kominfo, Adi Kismanto dengan dibiayai oleh Zulkarnain Apriliantori ini membuka posko untuk koordinasi lah bareng teman-teman sekongkolnya di Kominfo dengan menyewa ruko yang digerebek tempo hari. Jadi mereka berkantor di 2 tempat. Nah, bagaimana hubungan antara Adi Kismanto alias Fallen dengan Tony dan Budi Ari? Ya, tentunya sangat erat. Bahkan sang menteri khusus menyempatkan diri datang ke pernikahan keduanya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa relasi antara mereka bertiga ini kan sangat dekat. Nah, apakah dengan fakta-fakta yang tadi ini Budi Ari bisa dicurigai terlibat dalam operasi kerjasama dengan judi online di Kominfo? Ya, kita tidak tahu. Nah, karena itulah kita butuh Polri untuk memeriksa dan memperjelas ini semua. Selidiki dong. Jadi ya, kita sebagai netizen hanya bisa menyimpulkan kalau menurut saya 2 kemungkinan atas tragedi di Kominfo di zamannya Budi Ari ini. Yang pertama, Budi Ari memang terlibat, atau Budi Ari begitu bodohnya sebagai seorang pejabat. Salam. Yap, itulah komentar-komentar cerdas dari netizen terkait dengan Budi Ari maupun Mulyono yang begitu panik dengan pemberitaan ini, dan kita berharap terhadap kepolisian agar menyelidiki lebih dalam lagi mengenai keterkaitan Budi Ari dan bahkan sampai ke Mulyono. Jangan cuma orang yang tidak mempunyai bukti kemudian dijadikan sebagai tersangka seperti Tom Lembong, kemudian yang lain begitu terang bukti-buktinya tetapi tidak diproses sampai sekarang.
Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.